Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan Bapak Ibu Guru SMPN 1 Tarokat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif, di mana ini adalah tugas yang baru saya kerjakan pada pendidikan guru penggerak angkatan Keempat. 9. Next, Bu. Tujuan dari kegiatan ini yakni mengenai budaya positif, yakni untuk memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi kan kita di sekolah seluruh kegiatan itu kan pasti berpihak kepada murid. Kemudian selanjutnya melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Jadi saat ini kan murid harus memiliki nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Untuk budaya positif ini eksplorasi konsepnya itu yakni yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Kemudian yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ini perbedaannya apa? Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Selanjutnya posisi kontrol kita sebagai guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, di mana ilusi guru untuk mengontrol murid. Jadi apakah kita sebagai guru ini bisa mengontrol murid untuk menjadi baik? Kita akan membahasnya nanti. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi apakah seseorang karakter yang kuat itu harus dengan kritik dan membuat orang itu merasa bersalah? Kemudian selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah penguatan itu harus positif atau negatif? Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah kita sebagai orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa anak-anak, terutama murid? Inilah perubahan paradigma stimulus respon.
kebajikan yang dituju ini apa ya Bapak Ibu? Disiplin, tanggung jawab, lanjut. Oh, dia memudahkan petugas perpus gitu. Betul. Yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira ini nilainya apa dia Bapak Ibu? Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang orang lain misalkan seperti ganggu ben. Jangan ganggu. Sing turu ya ben. Jarno ae. Oke, menghormati orang lain. Menghormati pacaran. Oke, saya baca lagi yang ketiga. Nanti bisa dibayangkan saja kira-kira nilainya apa. Nanti bisa dicek untuk slide selanjutnya. Yang ketiga adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Satu ceklok ini kayaknya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apakah kita ada yang melakukan kekerasan Bapak Ibu? Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Pasti. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran atau antri. Gunakan masker dan yang terakhir jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini adalah keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama dari mengembalikan buku ke tempatnya adalah tanggung jawab, karena dia bertanggung jawab untuk mengembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, ini nilainya menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau nggak pengen diganggu kan ya jangan ganggu orang lain, kan begitu nggih? Oke. Amin. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini adalah menghormati orang lain dan berkomitmen pada tujuan. Saya paling senang loh datang 15 menit loh. Dilarang melakukan kekerasan. Ini bagian dari keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini sebagai bentuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini juga menghormati orang lain. Kemudian harus sabar. Antri. Gunakan masker. Gunakan masker sebagai bentuk kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini termasuk keselamatan dan keamanan. Lanjut, dihukum oleh penghargaan. Ini sebagai bentuk hukuman dan juga sebagai bentuk imbalan. Ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, ini ada tindakan dulu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Oke, saya kasih clue. Kalau hukuman itu sifatnya langsung tiba-tiba. Kalau mungkin di kelas ada yang rame, kemudian dia langsung disuruh membersihkan toilet secara tiba-tiba. Gitu. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita cek. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Tulis. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Apakah kita pernah seperti itu, Bapak Ibu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini adalah jawabannya. Mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk hukuman. Karena tidak ada pembicaraan langsung. Asep, tulis di buku. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Ini adalah hukuman. Terus, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Jadi kalau pelajaran PJOK ini kan pasti identik dengan olahraga. Jadi sebelumnya ini biasanya sudah ada pembicaraan ini. Nah, ini yang terlambat ada konsekuensinya. Mengelilingi lapangan itu masuk konsekuensi. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu memang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman ini adalah paksaan. Konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk. Konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, dari hukuman ini akan muncul perasaan marah, tidak bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi ini adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Sementara ini yang lebih bagus hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke, nanti kita bahas. Kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia ini ada kebutuhan dasarnya yang terdiri dari 5. Yang paling utama adalah survival atau bertahan hidup. Bertahan hidup ini terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan akan cinta kasih atau diterima. Dimana kita kan pengen ya diterima di kelompok atau di sekolah. Maksudnya kita tidak diterima di sekolah. Aneh. Oh, ada ya? Terus lanjut adalah penguasaan. Penguasaan ini adalah dimana kita itu bisa atau menguasai akan materi, akan yang menjadi topik apel kita, contoh. Terus kesenangan. Nah, kita kan sebagai manusia kan kebutuhan dasarnya kan senang, mungkin kan pengennya sedih. Terus yang selanjutnya adalah kebebasan, di mana kita itu diberi hak untuk memilih. Bebas.
Nah, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ini sih sebenarnya tidak hanya sebagai guru ya, sebagai orang tua pun kita juga memiliki 5 posisi kontrol, termasuk kepada anak ataupun kepada pasangan masing-masing. Yang pertama adalah penghukum. Di sini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, rasakno dhewe. Ibu guru wedok. Hasilnya adalah memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah, ini murid itu akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Besok saya punya. Dampak pada murid adalah mengulangi kesalahannya. Selanjutnya adalah membuat merasa bersalah. Ini guru berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu tuh begini. Ibu kecewa sama kamu kalau kamu begini. Nanti ibu akan dimarahin kepala sekolah. Bla 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 bla. Bla ini apa? Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Itu kan membuat anak itu kayak merasa bersalah. Ini hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya, biasanya tanggapan murid. Terus dampak pada murid itu merasa rendah diri. Selanjutnya adalah teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan diriku. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, itu pernah bantu kamu. Mengungkit-ungkit. Ini kesannya itu ramah sama muridnya. Best. Hasilnya adalah ketergantungan. Murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Nah, ini dampaknya pada murid adalah lemah, tidak mandiri dan bergantung. Lanjut adalah pemantau. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Apa peraturan di sekolah ini? Kemudian murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Dampak pada murid adalah menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir adalah yang paling baik, ini adalah sebagai manajer. Jadi guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru ini tidak menjustis muridnya langsung, tapi memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang tidak kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampaknya pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini yang diharapkan. Ini Bapak Ibu, kan tadi yang terakhir adalah manajer, di mana itu seorang manajer itu menerapkan restitusi. Apa itu restitusi? Ini bukan menurut saya loh ya, ini menurut ahli pusat. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini kan namanya kayak merubah orang lain nih, Bapak Ibu. Jadi kan kita sebagai manusia kan tidak bisa ya merubah orang lain. Merubah itu kan harus dari dalam dirinya sendiri. Nah, apa yang dapat kita usahakan? Nah, ini melakukan restitusi dengan pertanyaan-pertanyaan agar orang lain itu sadar. Oke. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi ini ada yang namanya segitiga restitusi. Ini adalah tahapan yang dilakukan ketika melakukan restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi dari guru itu ada pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi murid itu sadar, oh ternyata dari identitas gagal ke identitas yang sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, karena yang dilakukannya itu kan memang salah, jadi harus divalidasi dengan pernyataan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti tadi untuk perbuatan baik dan perbuatan buruk kan pasti ada alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini kan dulu pernah waktu budaya positif Bu Eni yang ditayangkan video yang itu apa terlambat datang ke sekolah itu loh. Bapak Ibu masih ingat atau tidak ya? Oke, selanjutnya kita akan buka PMM. Di situ kan juga ada materi tentang disiplin positif. Itu lebih lengkap dari yang saya jelaskan di slide ini. Bisa dilihat di PMM-nya masing-masing, Bapak Ibu. Cari aja di Google, Bu. Merdeka mengajar. Merdeka mengajar di Google. Nanti pilih yang linknya guru.kemdikbud.go.id atau langsung buka di aplikasi PMM di HP masing-masing juga bisa. Langsung ke pelatihan mandiri, pilih yang topik Bu. Topik, scroll ke bawah, pilih yang disiplin positif. Bawah. Nah, itu disiplin positif. Di sini saya juga belum buka. Apa perlu buka ya? Disiplin positif.
Nah, di sini kan ada materinya dari yang paling atas. Dipaksa dulu nanti terbiasa. Bawah Bu, di sini positif yang bawah kok. Bawah. Tengah. Di sini ada video sama latihan pemahaman. Nah, ini motivasi perilaku karena menginginkan hadiah dan pujian. Latihan mandiri, pilih yang topik. Ini yang mana yang diceklik? Latihan mandiri. Untuk modul lagi. Terus topik ini Nah, ini adalah untuk yang di PMN. Sekarang Bapak Ibu untuk nanti bisa diterus sambil tidur-tidur, sambil masak, sambil ngomong, dari HP lebih. Sekarang lanjut ke Superman. Nah, alasan kenapa Bu Ernia alias kepala sekolah kita membuka PMN. Ini alasannya di sini. Mumpung-mumpung enak di sini. Makan apa itu? Mulai cek kerapian. Semuanya sudah pakai sepatu? Sudah sih. Minus sudah pakai kaos kaki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan terakhir kan membahas tentang struktur data sama representasi data. Yang kemarin bilangan biner terdiri dari angka berapa? 1 dan 0. 1 menandakan iya, 0 menandakan tidak. Oke, semuanya berarti sudah ingat ya. Hari ini kita akan belajar bab 3. Teknologi informasi dan komunikasi. Silakan dibuka di buku paketnya masing-masing. Nah, di bab 3 ini kita akan praktikum di lab TK. Jadi kita akan belajar mengoperasikan komputer kan. Nah, sebelum kita ke lab komputer, saya ingin kita meyakini beberapa hal terkait penggunaan komputer, pembelajaran di lab, gitu ya.
kenapa saya membuat keyakinan di lab. Nah, keyakinan di lab ini dinamakan dengan budaya positif. Kira-kira budaya positif ada yang tahu seperti apa? Kalau hukuman tahu? Hukuman ketika tidak disiplin biasanya kalian diapakan? Nah, maka dari itu saya ingin menerapkan budaya positif di mana saya sebagai guru juga kalian sebagai siswa akan melakukan hal-hal positif dengan kesadaran diri, ya. Jadi tidak ada hukuman, tidak ada sanksi. Kalian akan sadar apa yang kalian lakukan, gitu ya. Maka dari itu kita bahas keyakinan di lab TK. Nah, kira-kira ketika di lab TK kalian itu pengennya gimana? Ngapain? Di lab TK itu yang membuat kalian senang itu ngapain? Praktek. Berarti praktek komputer ya? Nah, selanjutnya ngapain? Membuat poster dari Canva. Oke, masuk ke praktek. Mempelajari komputer, masuk ke praktek. Ada lagi yang dibayangkan yang membuat kalian senang itu apa? Main game. Main game. Oke. Game. Video. Ada lagi yang lain? Membuat video. Oke, masuk ke praktek komputer. Yang membuat kalian senang selain ini apa lagi? Ada lagi nggak? Sudah? Oke, kan ini hal yang membuat kalian senang. Sekarang yang membuat kalian semangat ketika belajar di TK itu ngapain? Ya itu, main game. Apa? Maksudnya kayak apa maksudnya? Apa maksudnya? Gini loh maksudnya, kondisi pembelajaran di lab itu kalian pengennya gimana? Kipas sudah ada, wifi sudah ada. Tapi di lab kan harus menjaga kebersihan, berarti jajan makanan sama minuman. Nah, makannya di luar, minumnya di luar. Salah satunya kenapa? Karena kalau bawa minum takutnya nanti tumpah, terkena kabel, nyetrum. Nah, tuh loh, ada alasannya. Terus selain itu apalagi? Pembelajaran di lab agar kalian semangat gimana? Kan sudah ada main. Belajar sambil bermain. Terus, oke, satu lagi. Kan di lab sepatu kan dilepas, otomatis kalian kan pakai kaos kaki. Nah, agar tidak tercium bau-bau yang tidak diinginkan itu harus gimana? Kaos kaki dicuci. Jaga kebersihan. Terus ada lagi saran yang lain? Ada lagi? Agar tetap
agar tetap lab itu terjaga kebersihannya harus membuang sampah. Terus ada lagi yang lain? Piket. Oke, kita bahas satu persatu ya. Dibahas satu persatu. Praktek komputer. Nah, ini di lab kalian kan pasti praktek komputer. Ada tugas, itu sebaiknya harus dikerjakan tepat waktu. Nah, dikerjakan. Sebaiknya tugas harus segera diselesaikan ya. Terus game atau video atau nonton ini gimana? Kalian masih mau? Oke. Kalau gitu saya bisa ini ngasih izin kalian main game atau video atau nonton. Kira-kira syaratnya harus? Nah, syaratnya harus mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas dulu sampai selesai ya. Terus masalah suara kan pasti nanti ada suaranya, itu gimana agar tidak mengganggu temannya? Suaranya direndahkan. Oke ya, sampai sini semuanya gimana? Sepakat? Sekarang belajar sambil bermain. Ini gimana ini mintanya? Kelompok. Di luar ruangan? Oke. Oke, atau bisa nanti kuis dalam bentuk game ya. Oke. Terus selanjutnya yang terakhir menjaga kebersihan. Nih, kaos kakinya dicuci ya. Yes. Terus sampah dibuang di tempatnya. Terus nanti ada piket. Jadi selesai jamnya TK, nanti akan saya tunjuk piket ya. Piket khusus di lab. Gimana semua, sepakat? Oke. Selesai. Silakan ini ditulis di buku masing-masing dulu agar ingat.